Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jarot. Kali ini kita akan bahas soal ASPD mata pelajaran ilmu pengetahuan alam paket 3 ya anak. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak, untuk soal nomor 1, ini kebetulan materinya tentang rantai makanan di suatu ekosistem ya. Urutan rantai makanan seperti pada gambar, pada bagan, terdapat pada ekosistem. Nah, kita cari dulu ekosistem mana yang ditanyakan. Di sini ada ilalang, terus kemudian ada ulat, ada burung, ada ular, ada elang. Oke, kita masuk persatu dulu optionnya. Kalau laut nggak mungkin ya. Kalau ilalang tuh rumput yang tinggi itu loh. Ilalang salah, kolam juga salah ya. Gurun juga salah. Yang paling tepat berarti ladang ya. Di ladang itu kalau bahasa Sundanya ladang, kalau bahasa Jawanya itu mirip dengan sawah ya. Tempat yang digunakan untuk bercocok tanam. Jadi di sana ada ilalang, ada rumput yang tinggi, rumput liar. Berikutnya nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ini ada rantai makanan lagi. Pertanyaannya, organisme yang dapat menduduki huruf Y. Y, ditanyakan ini ya. Kita lihat dulu, di sini ada pohon mangga ya nih, ini mangga. Ada pohon mangga, terus kemudian ada ulat, ada huruf Y, terus kemudian ada elang dan ada pengurai. Pengurainya berupa jamur. Oke, kita masukkan satu-satu dulu. Belalang. Apakah belalang itu mau makan ulat? Jelas salah ya. Berikutnya B, ular. Apakah ular itu mau makan ulat? Salah ya. Jadi bukan mangsa dari si ular. Burung jalak. Oke, burung jalak adalah salah satu hewan yang memakan serangga ya. Oke. Jadi insektivora berarti. Jadi jawabannya C, yaitu burung jalak. Kalau tikus enggak ya. Tikus enggak makan ulat. Oke, jadi jawabannya yang tepat C. Berikutnya nomor 3. Pada ekosistem sawah terdapat wereng, katak, ular, tanaman padi. Oke, ini susunannya belum urut. Langkah pertama, kalian harus mengurutkan dulu susunan dari rantai makanan pada soal. Yang pertama, padi dimakan wereng ya. Wereng itu sejenis belalang, pengganggu, hama. Terus kemudian dimakan katak, karena katak termasuk insektivora. Baru dimakan ular. Oke. Datang sekumpulan burung elang pada ekosistem tersebut. Wah, burung elang itu berarti ini ya. Oh, berarti puncak rantai makanan, elang. Kemudian kemungkinan yang akan terjadi adalah populasi ular meningkat sedangkan populasi katak menurun. Ular meningkat enggak ya? Karena datanglah sekelompok elang, maka ularnya akan menurun. Salahnya di sini. Populasi ular menurun. Oke, benar, sedangkan populasi katak meningkat. Kalau ularnya turun, berarti kataknya kan pemangsa dari si katak kan berkurang. Akibatnya kataknya berkembang biak dengan pesat. Oke, jawabannya berarti B ya. C dan D salahnya di mana? Kita cari tahu. Populasi katak menurun. Oke, bener. Bener nggak nih? Oh, salah ya. Katak itu bukan menurun tapi meningkat. Kenapa? Karena musuhnya si elang sudah banyak dimakan. Karena musuhnya si ularnya tadi banyak dimakan si elang. Makanya ularnya populasinya menurun, akibatnya kataknya berkembang biak dengan pesat. Salahnya di situ berarti. D, populasi orang meningkat sedangkan panen padi menurun. Oke, kita lanjutkan dulu. Ketika kataknya meningkat berarti orangnya turun dan padinya meningkat. Bener nggak nih? Populasi orang meningkat. Salah ya. Nah, jadi jawabannya B. Lanjut ke nomor 4. Masyarakat diajak untuk menanam pohon cendana. Hal ini bertujuan untuk cendana. Sekarang jadi salah satu tumbuhan yang cukup langka ya. Jarang ditemui. Mencegah populasi pohon cendana bertambah banyak. Oh, salah. Kalau masyarakat diajak untuk menanam pohon tertentu, salah satunya cendana, berarti populasi cendana itu pasti akan berkurang atau berkurang, langka. Jadi apa? Kalau asalah mencegah populasi pohon cendana bertambah banyak, emang tujuannya agar bertambah banyak. B, menjaga agar pohon cendana tetap menjadi komoditas unggul. Salah ya. Mengenalkan dan mempopulerkan pohon cendana pada masyarakat.
Ini enggak juga. Melestarikan, nah yang tepat nih, melestarikan. Cendana itu salah satu memang yang tumbuhan yang langka dan bisa dimanfaatkan untuk wangi-wangian ya, cendana. Berikutnya nomor 5. Kegiatan manusia yang berakibat buruk bagi lingkungan berdasarkan tabel tersebut ditunjukkan oleh buruk, berarti yang negatif. Cari dari 5 option ini yang negatif. Memilah sampah sesuai dengan jenisnya, ini bagus. Setelah dipilah-pilah nanti yang bisa dimanfaatkan, yang tidak ya udah jadikan pupuk. Berikutnya 2, membuang air limbah industri langsung ke sungai. Nah ini bahaya nih. Kalau air limbah itu langsung dibuang ke sungai, jelas sungainya akan tercemar. Ketika sungai tercemar, maka banyak biota yang tinggal di sungai akan mati. Membuang limbah cair setelah diolah pada IPAL. Membuang limbah cair setelah diolah. Nah ini bener ya. Kalau setelah diolah nggak apa-apa. Jadi setelah diolah, diendapkan, terus limbahnya sudah tidak berbahaya, baru dibuang. Nah ini boleh, bisa. 4, menggunakan daerah bantaran sungai sebagai tempat tinggal. Nah, ini hati-hati, ketika di bantaran sungai itu dijadikan tempat tinggal, itu nanti akan mengurangi lebar dan kedalaman sungai. Akibatnya apa? Akibatnya lingkungan di sekitar akan menjadi banjir. Kenapa banjir? Karena sungainya sudah tidak dapat lagi menampung air. Akibatnya terjadilah luapan air yang mengakibatkan banjir. Biasanya ini banyak terjadi di kota-kota besar ya. Nah, karena lahan pemukimannya berkurang, adanya cuma di tepian sungai, ya udah banyak pemukiman liar ya. Karena memang tidak ada izinnya. 5, membakar sampah plastik yang sudah dikumpulkan. Nah, ini juga negatif ya. Sampah plastik sebenarnya ya memang ya banyak kita lakukan ya. Sampah plastik kita bakar, dah habis itu hilang. Tapi ada efeknya. Efek dari pembakaran itu adalah asap. Nah, asapnya itulah yang membahayakan, mencemari lingkungan. Tuh. Jadi jawabannya yang negatif nomor 2, nomor 4, nomor 5. 2, 4, dan 5. Lah kok enggak ada ya? Bentar. 2. Kegiatan yang berakibat buruk bagi lingkungan berdasarkan tabel. Memilah sampah ini benar, ini berarti jawabannya salah. Membuang limbah cair setelah diolah. Wah, berarti nggak ada jawabannya anak-anak ini. Ini yang benar 2, 4, dan 5. Jawabannya berarti E anak-anak. 2, 4, 3. 3 itu membuang limbah cair setelah diolah. Setelah diolah nggak apa-apa ya. Berikutnya IPAL. IPAL itu apa ya anak-anak? Cari tahu dulu ya. IPAL. Bentar. Apa itu panjang dari IPAL? IPAL itu kayak saluran ya. Saluran untuk menyalurkan air. Instalasi pengelolaan air limbah ya. Oh, bener berarti ya. Instalasi pengelolaan air limbah. Oke, nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Bagian tubuh yang ditunjukkan oleh huruf A. A ini berarti ekor ya anak-anak. Ekor. Berfungsi sebagai menjaga keseimbangan tubuh, jelas ya. Ekor hewan itu pada umumnya digunakan untuk menjaga keseimbangan badannya. Kalau mempertahankan diri dari predator biasanya punya perisai, cangkang, duri, cakar, itu. Melalui perhatian lawan jenis biasanya bulu yang warnanya mencolok, bentuk yang menarik. Kalau menangkap mangsa, tangan. Kalau ini tangannya ya untuk menangkap mangsa, tangan, mulut. Tapi kalau ekor untuk menjaga keseimbangan. 7. Pak Arul mendapati kebun jambunya rusak. Banyak daun yang berlubang dan mulai menguning. Beberapa hari kemudian ia mendapati banyak kupu-kupu terbang di sekitar kebun. Wah, jelas nih. Nah, ada kupu-kupu, kebunnya rusak. Tahapan daur hidup kupu-kupu yang merusak kebun jambu Pak Arul adalah jelas ya. Pas tahap larva atau ulat. Nah, karena tahap saat ulat itu sangat merugikan petani karena bisa merusak pohon, terutama daunnya.
8. Proses pencernaan yang terjadi pada bagian yang ditunjukkan huruf X. X ini usus besar ya, usus besar. Berarti proses pencernaannya apa? Ketika terjadi di usus besar, menyerap sisa makanan oleh tubuh. Menyerap sisa-sisa makanan. Oke. Sari makanan diserap oleh tubuh, ini usus halus. Salah berarti. Menyerap air pada sisa-sisa makanan. Nah, ini salah ya. Ini jika salah ya. Ya jawabannya yang ini ya. Menyerap air pada sisa-sisa makanan. Jadi setelah melewati usus halus kan fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan ya. Kan ada ampasnya, ada sisa-sisa makanan. Lah sisa-sisa makanan itu masih mengandung mineral dan masih mengandung cairan dan garam. Nah, sisanya itu diserap. Kalau yang sisa makanan, menyerap sisa makanan. Nah, sisa makanan itu tidak diserap, tapi yang diserap adalah sisa airnya pada proses pencernaan. Pencernaan makanan secara kimiawi ini ada di mulut dan ada di lambung. Berarti keliru. Jawabannya C ya. Tuh. Jadi sisa-sisa ampas lah ya, kita sebutnya ampas. Ketika ampas keluar dari usus halus dan menuju usus besar, nah di sana sisa dari air, sisa dari garam, sisa dari mineral itu sebelum dibusukkan itu diserap lagi. Tuh. 9. Kinan merasakan nyeri pada tenggorokannya ketika menelan terasa sakit, perutnya terasa mual dan demam. Perilaku yang dapat kita lakukan agar terhindar dari gangguan kesehatan seperti kinan adalah, kita lihat dulu ya, lihat dulu gejalanya. Nyeri pada tenggorokan, oh berarti tenggorokan ya, bukan kerongkongan ya. Kalau tenggorokan itu berarti organ pernapasan. Ketika menelan terasa sakit, perutnya terasa mual. Kok perutnya juga, kok masuk ke perut juga ya. Nah, jadi bisa juga pencernaan. Kita analisis dulu. Ini termasuk penyakit pernapasan atau pencernaan. Perut terasa mual dan demam. Perilaku yang dapat kita lakukan agar terhindar dari gangguan kesehatan tersebut. Nah, berbicara dengan meninggikan suara. Salah ya. Melakukan aktivitas di ruang berpendingin. Salah. Tidak tukar pakaian dengan orang lain. Ini penyakit kulit. Tidak bertukar peralatan makan dengan orang lain. Nah, berarti ini ya. Nah, ini pencernaan ya. Kinan merasakan nyeri pada tenggorokannya ketika menelan terasa sakit, perutnya terasa mual dan demam. Oh, ini radang tenggorokan berarti ya. Radang tenggorokan. Nah, paling tepat, agar terhindar dari gangguan kesehatan seperti yang kinan alami, berarti tidak bertukar peralatan makan dengan orang lain. Karena peralatan makan itu juga bisa sebagai media perantara penyakit ya. Kalau berbicara dengan meningkatkan suara, berarti berbicara keras ya, atau tenggorokannya malah tambah sakit. Melakukan aktivitas di ruangan berpendingin. Nah, ini penyakitnya, bentar, ini penyakitnya apa dulu ya? Ini kayaknya radang tenggorokan ya. Mual dengan demam. Iya, oke, benar. Jawabannya D berarti ya. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Kita analisis dulu bagian-bagian dari jantung si B. Oh, berarti ini yang ditunjukkan adalah bilik kanan. Fungsi bagian organ yang ditunjukkan oleh huruf S pada gambar adalah, ingat, kalau serambi itu menerima, kalau bilik itu memompa. Nah, kanan itu berarti CO2, berarti memompa darah kotor ke paru-paru. Cari aja. Menerima salah, ini serambi ya. Memompa menerima salah. Jadi tinggal B dan C. Memompa darah kayak oksigen. Nah, kalau kayak oksigen itu BI. Bilik kiri. Jadi jawabannya C. Bilik kanan itu atau bayi itu memompa darah kayak karbon dioksida ke paru-paru ya. Kenapa harus ke paru-paru? Karena mau ditukar dengan oksigen. Perhatikan gambar berikut. Peredaran darah sampai pada bagian nomor 8 ya. Nomor 8 itu mana tuh? Wah, ini ya. Sama ya berarti ya. Ba juga. Nah, jadi peredaran darah sampai pada bagian nomor 8 sesuai dengan gambar tersebut adalah darah bersih dari bilik
kanan mengalir ke serambi kanan. Nah, kita analisis dulu. Darah bersih dari bilik kanan ini, darah bersih dari bilik kanan mengalir ke serambi kanan. Salah ya. Ini kan kanan toh. Kalau kanan tuh bukan bersih, tapi kotor. Nah, salahnya di sini. B. Darah bersih dari serambi kiri. Serambi kiri, oke, ini sasi. Ini serambi kiri, dari sini. Terus mengalir ke dari bilik kiri ya, maaf, dari bilik kiri. Bilik kiri mengalir, darah bersih dari serambi kiri mengalir ke bilik kiri. Kemudian dipompa ke seluruh tubuh, oke, lalu masuk ke serambi kanan, dan mengalir ke bilik kanan. Oke, jawabannya ini ya. Jadi dari sini lah anak. Dari nomor 9, nomor 10, nomor 3, nomor 1, 4, 7. Oke, dari dari serambi kiri, bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian ke serambi kanan dan bilik kanan. Oke, jawabannya B. Lah C salahnya di mana? Darah bersih dari bilik kiri. Bilik kiri mana bilik kiri? Oke, baca hapus dulu biar kelihatan. Bilik kiri itu ini mengalir ke serambi kiri. Kebalik ini, masuk dari bilik ke serambi, salahnya di sini ya. Dari bilik ke serambi, kebalik tadi. Darah bersih dari serambi kanan ini, salah ya, serambi kanan. Ingat kanan bersih. Salahnya di situ. Jadi jawabannya B. Nomor 12. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ pencernaan. Hubungannya berarti dengan makan ya, anak. Mengkonsumsi makanan berserat, oke. Mengkonsumsi minuman bersoda, salah. Nanti kalau soda itu hubungannya dengan nanti organ ginjal ya, yang akan berpengaruh. Memperbanyak konsumsi makanan masam. Nah, hati-hati. Kalau yang nggak kuat ya langsung nanti buang air besar terus menerus. Sering mengkonsumsi makanan pedas, ini juga sama. Ini salah. Jadi jawabannya A. Makan berserat ya, serat yang cukup ya. Sayur-sayuran, buah-buahan itu banyak mengandung serat. 13. Tanaman tersebut berkembang biak dengan cara spora ini. Ini jamur. Jadi spora. 14. Perhatikan tabel berikut. Pasangan nama tumbuhan dan cara perkembangbiakannya yang tepat ditunjukkan nomor. Pisang tunas, oke, bener. Jahe geragi, salah. Kentang umbi akar, salah. Umbi batang harusnya. Bawang umbi lapis, oke, bener. Melati merunduk, oke. Talok akar tinggal, salah. Jawabannya 1, 4, dan 5. Kersen ya, talok itu kersen ya. Itu tunas ya, tunas adventif. 15. Tanamannya dapat berkembang biak dengan cara geragi atau stolon. Cemara dan bunga lili, salah. Pegagan semanggi, pegagan semanggi ya. Cemara ini tunas, stroberi itu stolon, bunga tulip ini umbi lapis ya. Cocor bebek ini tunas adventif, arbei stolon. Jadi jawabannya B. 16. Jas hujan menggunakan plastik sebagai bahan utama pembuatan karena bersifat kenyal. Salah ya, bukan kenyal. Lentur mungkin masih bisa, tetap terhadap air ini bisa. Memiliki sifat kedap air dan tahan karat. Nah, ini ya. Plastik mudah dibentuk dan kedap air. Nah, ini hati-hati. Plastik bentuk tetap dan keras-kerasnya salah. Bentar. Antara B dan C anak-anak. Memiliki sifat kedap air. Iya, memang kedap air dan tahan karat. Iya. Karena bentuknya dari plastik ya. Plastik mudah dibentuk, iya, dan kedap air. Ini juga bisa ya nih. Iya, jadi jawabannya dua anak-anak. B bisa dan C bisa. Kalau hubungannya dengan air memang kedap airnya ya yang diambil, kedap airnya dan mudah dibentuk. Tadi cenderung kecil tapi ya. Tapi B juga memang tahan karat ya. Masa plastik bisa berkarat. Tapi jawabannya cenderung ke C. Berikutnya nomor 17. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara kegiatan dan perubahan wujud benda yang terjadi adalah 1. Hiu. Proses pembuatan ikan asin. Menghablur, salah, harusnya menguap. Memasak menggunakan mentega. R. Mengembun, salah. 3P. Minyak goreng yang berada di suhu rendah. P. Membeku. Udah ini benar. Membentuk kristal belerang di gunung berapi. Menguap, salah, harusnya menghablur. Lanjut berikutnya nomor 18. Peristiwa yang menunjukkan pemanfaatan perubahan wujud
dari cair kepada cair ke padat. Berarti membeku ya. Pembuatan es jelas. Memasak air hingga mendidih, ini menguap. Menggantung kamper di almari, menyublim. Memasak menggunakan margarin, mencair. Jadi jawabannya A. 19. Balon yang terkena sinar matahari dapat meletus karena udara di dalam balon bertambah banyak. Udara di dalam balon memuai. Benar nih ya. Bukan bertambah banyak, tapi kalau kena panas dia memuai, menekan ke segala arah. Ketika ada permukaan yang lemah, akhirnya meletus. Tuh, dan udaranya bisa keluar. 20. Perhatikan gambar berikut. Ini ibu yang sedang menyetrika. Pakaian menjadi panas ketika kita melakukan kegiatan seperti tampak pada gambar. Hal ini disebabkan panas dapat berpindah secara karena ada benda padat ya, berarti konduksi. Kalau konveksi, benda cair, perantaranya benda cair atau benda gas, gitu ya. Kalau radiasi tanpa perantara. Ingat, cari tahu dulu perantaranya yang apa. Berikutnya nomor 21, ini ketapel ya. Ini mainannya Pak Jared waktu kecil ini. Pengaruh gaya pada kegiatan seperti gambar tersebut adalah mengubah kecepatan gerak benda, mengubah arah gerak benda, membuat benda diam menjadi bergerak, menghentikan gerak. Nah, tepat ini ya. Ketika ketapelnya ini dilepas, maka yang tadinya batunya itu diam, maka dia akan melaju atau bergerak. Berikutnya nomor 22. Indonesia memiliki beberapa wilayah dengan kecepatan angin yang tinggi. Wilayah ini dapat digunakan sebagai tempat pemasangan kincir angin sebagai sumber energi listrik. Nah, ini biasanya di daerah-daerah pantai ya. Kalau kalian pernah pergi ke Pantai Baru, Bantul itu, nah di sana ada kincir angin yang besar ya. Cara kerja kincir angin tersebut sebagai berikut. Yang benar mana? A. Energi gerak memutar bilah kincir angin sehingga generator berputar mengubah energi panas. Bukan energi panas, salahnya di sini. Energi listrik membuat bilah kincir, bukan energi listrik, kan kita mau menghasilkan listrik ya, maksud pakai listrik, namanya bukan alternatif dong. Energi angin memutar bilah kincir angin, kemudian generator mengubah energi gerak menjadi, ini yang tepat. Ini salah. Energi angin memutar generator sehingga, bukan generatornya yang berputar ya, yang berputar itu kincir atau bilah kincirnya, baru bilah kincirnya berputar akan menggerakkan generator. Jadi jawabannya C. 23. Sifat mana yang tepat sesuai gambar? Ini namanya medan magnet. Medan magnet ya, garis gaya magnet. Kalau kalian punya magnet terus kemudian ditaburi serbuk besi, pasir besi, pasti akan kelihatan seperti ini. Nah, berarti apa nih? Gaya tarik terkuat pada salah. Kalau gaya tarik terkuat itu biasanya gini, gambarnya kayak gini loh. Nah, ini di sini terus ada benda ferromagnetik yang banyak. Kalau di sini nggak ada. Kalau yang di sini sedikit. Yang ada di ujung kutubnya. Memiliki medan magnet di sekitar. Nah, ini kutub tak senama tarik menarik. Kalau kutub tak senama tarik menarik itu ya gambarnya kayak gini pasti. Nah, utara, selatan. Nah, saling tarik menarik. Kalau kutub senama tolak menolak ya jelas kayak gini gambarnya. Nah, ini U, saling tolak menolak. Nah, gampang ya. Ini salah. Berikutnya nomor 24. Kita lihat nomor 24, materi rangkaian listrik. Ingat anak-anak, kalau masuk materi rangkaian listrik, cari yang padam, itu akan lebih mudah. Jika lampu L2 padam, ya enggak, L2 padam. L2 itu mana? Kasih silang. Berarti saklar yang menuju L2 harus dibuka. Nah, ini anak-anak. Ini harus diputus atau dibuka. Agar supaya apa? Aliran listriknya tidak mengalir ke L2. Cari yang S2 putus atau dibuka, saklar 1 dibuka sedangkan saklar 2 ini salah, kebalik. Saklar 1 dan 2 dibuka, salah, mati semua dong. Satu ditutup sedangkan yang satu dibuka. Oke, jawabannya berarti C anak-anak. Ini ditutup semua berarti nyala semua. Oke. 25. Anhar melakukan percobaan menggunakan 4 buah gelas. Gelas-gelas tersebut memiliki ukuran yang sama. Keempat gelas diisi dengan air dengan volume seperti tampak pada gambar. Masing-masing gelas dipukul menggunakan sendok. Dipukul ya, hati-hati loh, bukan ditiup ya. Karena perlakuan dipukul dan ditiup nanti beda. Urutan bunyi yang dihasilkan oleh masing-masing. Nah, jadi gini anak.
Ketika dipukul, ya dipukul kan. Kalau di sini ada air, jadi sistemnya ini, konsepnya gini anak-anak. Semakin luas ini permukaan ya, maka nadanya akan semakin rendah. Kalau semakin kecil luas permukaan rambatnya, maka nadanya semakin tinggi. Nah, nomor 1 kita bandingkan nomor 2 dan nomor 3 ya, nak. Nomor 2 kan airnya banyak. Ketika dipukul, maka akan bergetar di sini, anak. Kan semakin luas. Berarti nomor 2 nadanya paling rendah. Lah sedangkan yang nomor 3 ketika dipukul ting, nah, maka getarannya hanya akan segini. Nah, jadi luas permukaannya semakin kecil, akibatnya nadanya semakin tinggi. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan urutan bunyi yang dihasilkan oleh masing-masing gelas dari yang paling rendah. Oh, berarti dari nomor 2. Jadi paling banyak airnya. 2, 4, 1, 3. Oke, gitu ya. Tapi kalau ditiup kebalikannya nanti anak-anak. Ingat, yang intinya ini ya. Ketika permukaan rambatnya itu semakin besar, maka nadanya semakin rendah. Jadi berbanding terbalik gitu ya. Kalau semakin kecil luas permukaannya, maka nadanya akan semakin tinggi. Itu. 26. Bagian alat musik tersebut yang menghasilkan bunyi ditunjukkan jelas ya. Ini harpa ya. Harpa. Berarti yang dipetik ya anak-anak nomor 3. Berarti yang mengeluarkan bunyi dawainya ya. Dawainya. Berikutnya nomor 27. Peristiwa pada gambar di atas membuktikan jika cahaya yang tadinya lurus jadi bengkok atau patah. Berarti apa? Dibiaskan. Jadi penglihatan kita dibiaskan, dikelabui. Yang tadinya kecil jadi besar, yang tadinya dangkal jadi dalam, yang tadinya panjang jadi pendek, yang tadinya lurus jadi bengkok. Itu namanya dikelabui. Jadi mata kita dikelabui. 28. Kegiatan manusia berikut yang memanfaatkan sifat cahaya merambat lurus. Jadi ada garis lurusnya atau ada bayangan. Cirinya seperti itu. Merambat lurus berarti ada garis lurusnya atau ada bayangan. Melihat bintang saat malam hari menggunakan teleskop. Nah, kalau teleskop melihat bintang dengan teleskop yang tadinya kecil jadi besar. Nah, berarti apa nih? Dibiaskan. Menggunakan bayangan benda untuk mengetahui waktu. Nah, bayangan ya anak-anak. Oh, jawabannya itu berarti merambat lurus. Menggunakan kacamata untuk alat bantu membaca. Kacamata ini juga dibiaskan seperti Pak Jarod ya. Biaskan. Nah, kalau Pak Jarod itu nggak pakai kacamata, jarak beberapa meter itu nggak kelihatan. Ya, nggak jelas itu. Tapi kalau pakai kacamata jadi lebih jelas. Jadi apa? Penglihatannya dikelabui. Melihat benda kecil menggunakan mikroskop ini juga sama. Yang tadinya kecil jadi besar. Oh, jadi dibiaskan. Oke, jadi jawabannya B ya anak-anak. Nomor 29. Perhatikan daftar berikut sumber daya alam yang tidak dapat. Garis bawahi dulu, tidak dapat. Berarti dari bahan tambang. Cari dari bahan tambang yang diambil dari perut bumi dengan cara ditambang, digali. Emas, oke. Asbes, oke. Terpentin ini dari pinus ya. Latek ini dari pohon karet, belerang, karet. Nah, berarti 125. Oke. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar seekor sapi ya. Pemanfaat sumber daya alam tersebut untuk energi alternatif apanya? Kulitnya diubah menjadi kerajinan. Ini enggak. Nah, yang tepat kalau energi ya. Energi bahan bakar. Nah, berarti biogas ya anak-anak. Jadi jawabannya D. Memang benar ya, kulitnya bisa untuk kerajinan, susunya bisa dimanfaatkan untuk minum, dagingnya dimakan, tapi yang digunakan untuk energi alternatif ya biogasnya, kotorannya. Berikutnya nomor 31. Perilaku manusia yang dapat mempengaruhi salah satu tahapan daur air yang mempengaruhi ya. Melakukan rotasi jenis tanaman ini tidak ada pengaruhnya dengan rotasi atau siklus air. Membuat hujan buatan menggunakan pestisida alami, dia juga enggak menggunakan air secukupnya. Enggak, membuat hujan buatan. Jadi ternyata hujan itu bisa diciptakan loh anak-anak. Ya, dengan cara menaburi garam ya. Nah, jadi di langit itu ditaburi garam, pasti pakai pesawat ya. Nah, nanti ini ada reaksi antara garam dan embun yang ada di sana.
uap yang ada di sana, nanti akan jadilah hujan. Tapi memang prosesnya mahal ya dan cukup lama gitu. Wah Pak pakai Mbak Rara aja. Nah itu wallahu alam ya, itu percaya nggak percaya ya, bisa menghentikan dan memindahkan hujan. Tapi kalau secara ilmu pengetahuan itu memang benar-benar bisa anak. Jadi memang dilihat dulu ya, langit suatu daerah itu bisa berpotensi menghasilkan hujan nggak, embunnya ada nggak di sana. Nah, kan pada tahap proses siklus air kan ada penguapan, evaporasi, terus pengembunan, kondensasi. Nah ketika kondensasi atau pengembunannya di suatu wilayah itu cukup, nah ketika ditaburi garam, nah itu nanti akan membantu proses pendinginan ya, yang nanti akan terjadilah hujan atau pengendapan, terjadi hujan seperti itu. 32. Planet yang ditunjukkan oleh nomor 2 Merkurius, Venus berarti ya, gampang nih Venus. 33. Planet yang memiliki skala revolusi 84 tahun. Wow, ini 84 tahun loh. Berarti yang Uranus ya, kalau Neptunus 100 berapa ya? 160 kan kalau nggak salah. Kalau yang Uranus 84 aja ya. Tapi ada yang lebih lama lagi, sekali mengitari matahari. Nah, itu 100. Kalau yang Venus itu kan 84 tahun sekali. Jadi kalau kita sekarang ada di sana, kalau Pak Jarod umurnya 34, berarti berapa? Setengah tahun nggak? Belum ada ya setengah tahun ya. 2/3 seperempat ya. Iya, seperempat tahunan ya, atau hampir setengah tahun ya di sana. Karena di sana setahunnya itu hitungannya 84 tahun di bumi. Simbah kalian atau kakek kalian yang di sini umurnya 84 tahun, kalau tinggal di Uranus ya baru umur 1 tahun gitu. Posisi matahari, bumi, dan bulan ketika terjadi gerhana bulan total. Bergerhana bulan total ya jelas ya. Kalau total itu ada di bayangan umbra ya. Cari yang umbra. Berarti yang B. Kalau ini sebagian. Kalau yang ini penumbra. Kalau yang ini juga penumbra. 35. Akibat yang ditimbulkan dari gerakan bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi berarti revolusi bulan. Perubahan musim enggak? Perubahan musim itu revolusi bumi ya. Boom ya ini. Terdapat beberapa fase bulan. Nah, ini yang benar. Pembelokan arah angin ini juga boom ya, rotasi bumi ya, maaf. Rotasi bumi. Rasi bintang ini boom. Oke, jadi jawabannya B. Oke anak, untuk paket 3 alhamdulillah sudah selesai ya. Ya, nanti bisa kalian koreksi dengan pekerjaan kalian. Oke, kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya, yaitu paket 4. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.